Baik, bismillah. Inilah materi kuliah online Big Data. Kita akan membahas apa itu Big Data dan seperti apa turun-turunannya kita akan bahas saat lagi di video ini. Oke, di pertemuan kedua ini kita akan bahas pengenalan Big Data. Apa sih Big Data? Big Data sering menjadi sering kita dengar, tapi kita mungkin masih kurang clear terkait apa sih dalamnya. Nah, kali ini kita akan bahas tuntas, seluk-beluk yang terkait sehingga kita clear and clean terkait dengan big data ini. Seperti itu. Kita berangkat dari pengertian big data, yaitu data ya kita kalau secara makna ya data yang besar ya, data terlalu besar atau kompleks untuk dilakukan proses analisis dalam basis data tradisional. Jadi data yang sudah besar, yang sudah kompleks itu sangat sangat sulit dilakukan ketika dengan cara tradisional. Nah, kemudian yang kedua, big data itu dicirikan dengan 5 V ya. Ada volume, variety, velocity, value, dan veracity ya. Jadi sekali lagi 5 poin ini menjadi ciri apa yang disebut dengan big data itu. Oke. Nah, kita lanjut ke karakteristiknya terkait big data. Kita lihat seperti ini dari pendekatan velocity, volume, dan variety. Ya. Yang pertama kita bahas dari sisi volume. Volume berarti set data yang disimpan dalam jumlah yang besar. Ya, jadi di sisi kapasitas ya. Kita tahu ada satuan-satuan yang kita kenal mega dan giga, tera ya, dan seterusnya. Itu menjadi indikator ketingkatan terhadap volume data. Kemudian dari sisi variety, yaitu berarti format data semakin bervariasi saat ini. Ya, dari format datanya itu ada yang bentuk teks, audio, foto dan sebagainya. Ya, kalau kita lihat hierarkinya, boleh katakan pertama table dulu, kemudian masuk database. Ya, kita rasa ini sudah clear bagaimana hierarki dari sebuah data itu table, database. Namun di sisi variasinya ada foto, web, audio, video dan sebagainya. Kemudian ada data yang terkait sosial, mobile, unstructured juga ada. Nah, itu dari sisi variasinya atau variety. Nah, kemudian ada lagi terkait velocity. Velocity berarti ada kebutuhan mengakses dataset besar tersebut dengan cepat. Jadi butuh kecepatan. Ya, bagaimana kecepatan ini menjadi kata kunci yang harus di solve atau dicapai ya. Berarti velocity ini data tersebut harus cepat bisa diakses data tersebut. Ya. Nah, tadi itu karakteristik dari big data. Oke. Nah, kalau bicara di pendekatan dimensi, kita bisa melihat data itu dari 5 bagian tadi, ada volume, variety, velocity, dan veracity. Kita lihat 3 indikator pertama yaitu terkait dimensi volume, data at scale, terabyte to petabyte of data. Jadi data itu bisa berkembang, bisa terscale, berkembang ya, scale. Ya, kita lihat gambarannya analogi seperti itu, titik-titik itu. Kemudian data in many form, structure, unstructured, text, multimedia. Jadi datanya bervariasi, beda warna, beda bentuk, beda macam-macam ukuran dan sebagainya. Itulah variety dari sisi variasinya. Velocity, nah ini dari kecepatan pergerakan dari satu titik ke titik lain, ya kan. Data in motion, analyze of streaming data to enable decision within fraction of a second. Jadi kecepatan yang dibutuhkan, ya, selain besar, bervariasi dan kecepatan. Dan lagi veracity, jadi data yang uncertain, managing and the reliability and predictability and how to impress the data type. Jadi gabungan itu semua disebut dengan veracity. Ya, dari belajar dimensi volume, variety, dan velocity kita ada veracity-nya. Volume data. Ya, yang selanjutnya adalah volume data. Jumlah pertumbuhan data yang terus tumbuh dari semua jenis sektor dengan mengumpulkan data-data menjadi terabyte.
bahkan petabyte informasi. Volume dimensi big data, yaitu mengubah 12 terabyte tweet dibuat pada setiap hari ke dalam peningkatan sentimen analisis produk. Kemudian mengkonvert 310 miliar pembacaan tahunan untuk lebih baik dalam memprediksi kemampuan beli pasar. Ya, jadi dimensi-dimensi data tersebut sangat besar. Ya, capacity volume juga mengacu pada jumlah massa data yang terpasang. Jadi jumlah massa datanya juga perlu diperhatikan. Ya, itu terkait volume ya, kita ya cukup bisa membayangkan apa sih big data dari pendekatan volume. Selanjutnya dari sisi variasi data, yaitu proses tentang mengelola kompleksitas beberapa jenis data, termasuk data struktur data, unstructured data, dan semi-structured data. Data diolah dari variasi adalah sensor, jadi data dari sensor, dari perangkat pintar atau smart device, dan teknologi kolaborasi sosial. Data dihasilkan dalam bentuk yang tak terhitung jumlahnya, termasuk teks, web data, tweet, sensor, data, audio, video, clickstream, log file, dan banyak lagi lainnya. Ya, itu terkait variasi data. Selanjutnya, velocity data, yaitu proses kecepatan setiap data, baik yang terstruktur maupun tidak terstruktur, untuk dianalisa secara real time, secara terus menerus, secara bersama-sama. Ya, model proses tersebut adalah teks, data sensor, audio, video, clickstream, file log, dan lain sebagainya. Dampaknya, velocity latency atau jeda waktu antara saat data dibuat dan data ditangkap, dan ketika itu juga dapat diakses menjadi analisis secara real time dari nilai bisnis perusahaan. Jadi ini kecepatan dari sisi data, velocity data ini menjadi bagian dari big data. Nah, velocity tadi adalah kebenaran suatu big data dalam analisis dalam pengolahan didasarkan pada tingkat kehandalan. Ya, kehandalan itu contohnya seperti sentimen dan kebenaran pada manusia. GPS memantul, cuaca, kondisi cuaca, faktor ekonomi, ya, forecasting masa depan, big data teks, data sensor, dan lain sebagainya. Itu sangat besar nampaknya. Nah, jadi banyak kita bahas terkait dengan definisi, teori, dan teks. Nah, sekarang kita dapat disimpulkan bahwa big data sudah mulai dimanfaatkan dan akan sangat berguna untuk dipahami lebih dalam untuk mengimbangi perkembangan zaman ke arah teknologi dan analisis yang praktis. Perusahaan zaman sekarang mulai mempelajari tren pasar dan pola hidup konsumen. Ya, perusahaan akan membutuhkan orang khusus dalam bidang data mining. Ya, dan itu sudah terbukti. Jadi data itu yang banyak itu diolah. Ya. Yang paling sederhana, kalian diminta untuk membuat kartu member, contoh di sebuah perusahaan, di supermarket besar ya, yang titiknya banyak ya, ya kita sebut saja ya Indomaret, Alfamart lah ya. Nah, itu kan titiknya banyak. Nah, bagaimana kita diminta untuk menjadi member dengan handphone ataupun dengan kartu. Even kartunya lupa bawa, kita bisa pakai handphone. Saya yakin handphone juga pada ingat. Nah, sebenarnya itu kita diiming-imingi dengan poin, ya diskon dan sebagainya. Tapi sebenarnya kita ini pola hidup konsumen kita sedang mengolah itu, dia sedang mengumpulkan pola hidup konsumen tanpa kalian sadari. Ya, seperti itu. Apa sih contoh-contoh aplikasi dari big data ini? Banyak ya contoh-contohnya. Ini kita lihat di sini ada banyak, ada IBM Big Data Analyze, ada Big Data, SAP Big Data, Microsoft Big Data, Oracle Big Data, Talent Open Studio, Teradata Big Data, SAS, Dell, Pentaho. Nah, ini Pentaho juga cukup terkenal. Ada Amazon Web Service, Google BigQuery, Pivotal Big Data, ya, dan lain sebagainya. Google punya, kita bisa mengaksesnya under web, itu namanya Google BigQuery, ya. Yang lainnya mungkin ada versi trial, ada versi gratis dan sebagainya. Oke, kita masuk contoh penggunaan. Ini data-data yang ada. Nah, data yang memiliki skup informasi yang sangat besar, ya, model informasinya yang real time, memiliki volume yang besar,
berasalkan sosial media data, yang dapat disimpulkan bahwa big data adalah data set yang memiliki volume besar dan salah satu isinya berdasarkan sosial media data, ya. Dan big data selalu dicirikan dengan data yang terakhir terbaru, last data. Sehingga mulai informasinya real time dan skop informasinya tidak terfokus pada industri-industri kecil saja, namun menawarkan juga industri yang semua skup besar, medium maupun kecil. Oke. Isi dari big data. Apa sih isi dari big data itu? Nah, kita bisa melihat tadi dari sisi satuan ada megabyte, gigabyte, terabyte, petabyte. Di sini kita lihat dari data ERP, masuk ke data CRM, web, big data, ya sudah terbanyak, ya. Isi dari big data yaitu transaksi dan observasi atau bisa dibilang segalanya yang berhubungan dengan jaringan internet, jaringan komunikasi, dan jaringan satelit. Jadi saling terhubung dengan data-data ini. Itulah big data transnasional. Kemudian tradisional arsitektur, kita melihat sebelumnya ya, data itu dibuat reference master data dan transaksi data. Ya, kita sama-sama tahu. Transaksi di sebuah aplikasi itu terdiri dari data transaksi dan data master. Ya. Kemudian ada lagi enterprise integration, menggabungkan dari master dan data-data tersebut menjadi data integration. Kemudian diolah menjadi data warehouse, kemudian dibuat analytic capabilities. Dua sumber data yang menggunakan teknik integrasi change data capture untuk mentransfer ke dalam DBMS, data warehouse atau operational data store. Lalu menyediakan bermacam-macam variasi dari kemampuan analisis untuk melakukan data. Beberapa kemampuan analisis ini termasuk dashboard, laporan, APM, BI application, ringkasan qualitative, interpretasi semantik, dan data tekstual, dan alat visualisasi untuk data. Ya. Informasi utama dalam prinsip analisis itu termasuk dari contohnya adalah melalui nilai, biaya, resiko, waktu, kualitas, dan akurasi data tersebut. Itulah tradisional arsitektur. Nah, bagaimana dengan big data arsitektur? Kita lihat di sini ada big data arsitektur ini ada machine generate, ya, contoh dari sensor, dari data-data device dan lain sebagainya. Ada juga dari text, image, audio, video. Dilakukan distribute file system, kemudian ada key value data store. Ya, di sini dilanjutkan dengan map reduce. Bagaimana dibagi antara sandbox dan data warehouse. Ya, kemudian ada analytic capabilities. Jadi diolah terakhirnya. Dalam big data arsitektur, volume, kecepatan, variasi, dan nilai menjadi tuntunan. Ada strategi teknologi yang berbeda untuk real time dan keperluan batch processing. Ya, jadi untuk melakukan proses itu dibuat batch atau paket-paketannya. Real time menyimpan data nilai kunci seperti NoSQL, memungkinkan untuk performa tinggi dan pengambilan data berdasarkan indeks. Ya, jadi lebih cepat ketika kita mengolah data dengan indeks. Setelah data difilter ditemukan, maka dianalisis secara langsung, dimasukkan ke dalam unstructured database yang lain, dikirimkan ke dalam perangkat mobile, atau digabungkan ke dalam lingkungan data warehouse tradisional, ya, yang terstruktur. Nah, integrasinya seperti ini. Jadi urutannya adalah ada terkait data, unquery, organize, analyze, decide. Jadi di sini ada terkait data ya, referensi data ada yang terkait data master, transaksional, mesin generate, sosial media, teks, video, dan sebagainya. Diolah dengan LTP, ya, DBMS. Bentuknya ada file, NoSQL, HFDF, ya. Diorganize menjadi sebuah high speed network, ya, yang sebelumnya adalah big data cluster, kemudian diolah lagi menjadi analyze, ada data warehouse, ya, dengan DBMS cluster, kemudian terakhir dibuat analitiknya. Dengan arsitektur ini, pengguna bis tidak melihat suatu pemisah, bahkan tidak sadar akan perbedaan antara transaksi tradisional dan big data.
Dan arus analisis akan terasa mulus tanpa halangan ketika dihadapkan dengan bermacam-macam data set dan informasi, hipotesis, pola analisis, dan membuat keputusan. Ya, jadi gambaran dari sektor adalah seperti ini urutannya ya. Jadi dari data, uncure, organize, analyze, dan decide. Ya nggak apa-apa, pelan-pelan kita pahami gitu kan. Saya yakin istilah-istilah ini masih baru di otak kalian, jadi seakan-akan sulit dalam mencerna, tapi pelan-pelan kita akan memahami secara mudah ya, secara terstruktur juga. Fitur-fitur big data ada terkait dengan digitally generate, ya data yang dihasilkan secara digital sebagai lawan yang digitalkan manual dan dapat disimpan dengan menggunakan rangkaian 1 dan 0 ya, jadi biner. Passive produce, ada automatic collect, jadi data-data ETL ya, kesimpan data mart. Kemudian ada geographically atau temporary trackable. Data yang menunjukkan desain atau posisi, misalnya lokasi ponsel, durasi panggilan, jadi sifat log, ya data log lah. Kemudian ada continuously analyze, informasi yang relevan dengan kesejahteraan manusia dan pembangunan dan dapat dihasilkan secara real time. Nah, kita akan lebih mudah membayangkan jika kita menggunakan studi kasus ya. Lembaga keuangan dapat menggunakan analisis big data agar cepat mengidentifikasi potensi penipuan sebelum menjadi besar efeknya, sehingga meminimalkan risiko kerugian secara finansial. Ya, jadi dari sisi big data kita dapat mencegah kerugian dari sisi penipuan-penipuan. Ya, dicontoh di tempat lembaga keuangan. Kemudian pemerintah dapat memanfaatkan analisis big data untuk meningkatkan keamanan negara dengan mampu mendeteksi, pencegah, melawan serangan cyber. Jadi dari big data itu kita cegah serangan cyber di suatu negara. Kemudian ada lagi terkait meningkatkan pelayanan perawatan, mencegah scam pelanggan, ya. Ada lagi analisis sentimen. Marketing dapat menggunakan big data untuk melakukan analisis sentimen untuk mengetahui tingkat kepuasan pelanggan terhadap produk dan layanan dipasarkan. Jadi kita lihat sentimen masyarakat itu naik apa turun, demand pembeliannya, terus di sisi waktunya, dari sisi loyalitasnya akan beli lagi dan sebagainya, itu kita bisa namanya analisis sentimen. Perusahaan asuransi dapat menggunakan analisis big data untuk mengkategorikan pengajuan asuransi yang dapat segera diproses ya, dan yang mana yang perlu divalidasi dengan dukungan kunjungan lagi. Jadi mana yang langsung bisa diotomasi online, bisa langsung di approve, atau yang tidak. Perusahaan retail dapat menggunakan informasi dari sosial media, Facebook, Twitter, Google Plus yang disimpan dalam teknologi big data. Yang selanjutnya digunakan untuk menganalisis bagaimana perilaku dan persepsi pelanggan terhadap satu produk dan brand dari perusahaan. Ya, jadi kita lihat kadang ada gampangnya itu di sosial media, contoh di Twitter, di crop datanya, diolah, ada brand tersebut dikasih kata, dihubungkan dengan keyword-keyword yang kata-kata negatif dan positif, nanti bisa kita lihat trennya seperti itu. Ya, ini kalau kita lihat di sini ada source system, OLTP, ERP, ini sorry ada kepotong, terus kemudian ada ETL, nanti di sini ada. Nah, seperti ini. Jadi ada source systemnya bisa dari ERP, CRM, ini maksudnya aplikasi-aplikasi database yang ada, kemudian ditaruh di ETL, staging atau tempat sementara staging, kemudian diolah menjadi data warehouse, ya, dan endingnya dianalyze, dibuat visualisasi dengan dashboard ataupun reporting, ya. Jadi gambarnya dari database itu bisa aja kita langsung naik, tapi itu nanti akan berat. Pada data sudah besar tidak bisa dibuat langsung seperti itu, ya. Ini kalau di kantor-kantor ada spesialis khusus dalam menangani big data, dalam menangani visualisasi ini, dan ini bagi demand-nya lagi tinggi nih. Nah, ini adalah data bisa dari sisi email ataupun dari sisi transaksi e-commerce dan sebagainya. Ya, dari sisi source system tadi sama. Nah, ini ada juga dari sisi new data, entah device, web, sensor, sosial, dan sebagainya. Yang pertama adalah increasing data volume. Jadi data volume ditingkatkan.
Kemudian ada real time data, new data type, jadi data-data yang tipe-tipe data yang bervariasi, float bound data, ya dirubah dan diolah seperti itu. Nah, kompleksitas data dari sisi variety dan velocity kita bisa lihat dari sisi payable, payroll, inventory naik dalam ERP, kontak, deal tracking dan sebagainya, masuk ke web 2.0, ada advertise, mobile, collaboration, e-commerce dan sebagainya, baru masuk ke big data yang sangat semakin besar log datanya, dan satuannya paling tinggi petabyte. Nah, dan endingnya big data ini menjadi kuncinya lah mengubah data menjadi knowledge, dari pengetahuan. Ya, we are drowning in data but starving for knowledge. Ya, John Naisbitt. Kebanyakan data, tsunami data, tapi miskin pengetahuan. Ya, ini yang sering terjadi. Jadi datanya banyak tapi kita nggak dapat apa-apa gitu kan. Makanya kalau kita lihat urutannya adalah pertama dari sisi data dapat jadi informasi, jadi pengetahuan, jadi lebih bijak, wisdom atau keputusan atau kebijakan. Ya kan, contoh kebijakan satu negara, satu daerah harusnya kan didukung dari data. Makanya kalau ketika bicara itu ada yang bilang istilah speak by data. Karena kalau itu data bicara, kita tidak bisa mengelak. Tapi kalau masih pakai feeling, pakai perasaan, pakai asumsi pribadi itu sangat. Ya kita bilang contoh ya, asumsi pribadi. Mobil Ferrari aja. Ya sekilas kita bilang mana ada yang mau beli gitu, nggak harga berapa mungkin buat apa gitu. Tapi ternyata ada yang beli. Nah itu asumsi kita pribadi. Tapi ketika dapat segmen yang tepat dengan data-data diolah dengan kekayaan orang dan kebutuhan, dia akhirnya laku juga gitu. Tapi kalau bilang kita ditawarin apa mobil-mobil mewah lah, Ferrari, Lamborghini dan sebagainya, bagi kita itu dibilang nggak laku lah itu mobil. Nasi goreng gitu kan. Saya tanya nih, kalau misalkan aqua kecil nih yang bukan aqua tanggung ya, kecil ya, paling kecil, dia hargain 35.000. Kira ada yang beli nggak? Dan ternyata kalau kita bicara data banyak. Karena saya pernah merasakan ketika kita haus di sebuah bandara dengan notabene tidak ada pilihan, itu akan jadi laku. Ya. Gitu. Nah, itu terkait dengan data gitu. Oke, dari saya itu. Terima kasih. Semoga bermanfaat.